Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Zustudia akan menjelaskan macam-macam ilmu ma'ani yang nomor 5, yaitu ijaz, itnab, dan musawah. Yang pertama yaitu ijaz. Ijaz yaitu menguraikan isi hati dengan mendatangkan pengertian yang banyak, tetapi redaksi atau kalimatnya itu pendek. Akan tetapi tujuannya itu tersampaikan. Contohnya, walakum fil qisosi hayatun. Bagi kamu pada kisos ada kehidupan. Kisos di sini berarti menghukum mati seorang pembunuh dengan syarat-syarat yang diterapkan oleh ahli hukum Islam. Maksud dari ayat tersebut yaitu jika semua manusia itu mengetahui bahwa orang yang membunuh itu akan dihukum mati, maka semua orang akan takut, tidak akan berani membunuh, maka amanlah masyarakat. Lah, yang dimaksud dengan kehidupan di lafaz hayatun ini yaitu ketenangan dan ketentraman. Ijaz dibagi menjadi dua, yaitu ijaz qasar dan ijaz habdu. Yang ijaz qasar contohnya yang seperti tadi. Sedangkan yang ijaz habdu masih dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu membuang satu kalimat. Contoh, qalu tallahi taftu tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Yang artinya mereka berkata, demi Allah senantiasa kamu mengingati Yusuf sehingga kamu mengingatkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Dalam ayat tersebut ada satu huruf yang dibuang, yaitu huruf la. Asalnya itu bukan qalu tallahi taftu, tapi qalu la tallahi taftu. Yang kedua yaitu membuang jumlah. Contohnya, wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika. Ayat di atas ada satu jumlah yang dibuang, yang asalnya harusnya wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika ay fata'assah wasbir. Nah, fata'assah wasbir itu adalah jumlah yang dibuang. Sedangkan yang membuang jumlah lebih banyak yaitu contohnya di surah Yusuf yang ayatnya berbunyi fasaqalahuma summa tawalla illa dalla faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakirun faja'athu ihdahuma. Dalam ayat di atas banyak jumlah yang dibuang setelah lafaz fakirun. Sebenarnya itu setelah lafaz fakirun ditambah dengan jumlah fadhahabna ila abihima wa qassata alaihi ma kana min amrin Musa fa arsala ilaihi. Kemudian baru disambung dengan faja'atu ihdahuma. Yang kedua yaitu itnab. Makna gampangnya yaitu panjang lebar. Sedangkan makna istilahnya yaitu berbicara panjang lebar yang kadang yang diperlukan itu hanya maksud-maksud tertentu, kalimat tertentu saja. Contohnya, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Lah, di sini terdapat kalimat liwalidayya. Sebenarnya liwalidayya ini kata tambahan. Sedangkan jika dilihat dari mananya, kata liwalidayya itu sudah masuk pada kata lil mu'minin wal mu'minat.
ditambah liwalidayya itu karena ada maksud tujuan tersendiri dari kata liwalidayya, biar lebih umum, lebih khusus. Di umum baru ke khos, baru ke am. Liwalidayya khusus, lil mukmininnya yang am. Yang ketiga yaitu musawah, yang bermakna sedang, atau musawah adalah pengungkapan kata dengan makna yang seimbang, yakni yang maksudnya itu banyaknya makna yang disampaikan sama dengan banyaknya kata yang diucapkan. Contohnya, wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Nah, ayat di sini panjang dan maknanya juga sudah tersampaikan semua tanpa harus ada yang disembunyikan. Dilanjut keterangan pembahasan kalam dalam ilmu nahwu dan ilmu balaghah. Secara lugawi, nahwu berarti contoh. Sedangkan menurut istilah yaitu kaidah yang mengenai penyusunan kalimat dan penjelasan bunyi akhir atau yang disebut dengan i'rab. Ilmu nahwu mempelajari tentang hubungan kata-kata dalam kalimat, termasuk posisi kata dalam struktur kalimat, biasanya disebut dengan kedudukan. Nah, sedangkan balaghah menurut bahasa yaitu sampai atau mencapai. Kalam balaghah yaitu kalam yang menyampaikan makna agung secara jelas dengan menggunakan kata-kata yang benar dan fasih, yang memiliki kesan dalam hati dan cukup menarik. Serta kalau dalam ilmu balaghah itu kalam itu sesuai dengan kondisi orang yang diajak bicara. Ilmu balaghah itu khususnya menekankan pada pengaruh makna terhadap ungkapan, sedangkan kalam di ilmu nahwu yaitu lebih ke gramatikal bahasanya. Sekian dari saya, apabila ada yang salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.